Halo, perkenalkan nama saya Yosua Edo Kurniawan. Ini adalah pembuatan laporan tugas besar 1 untuk mata kuliah Mekanika Tanah 1 yang diampu oleh Ibu Desiana. Pembuatan laporan ini untuk menyelesaikan tugas besar 1. Berikut penjelasannya. Agenda yang akan dibahas adalah beberapa poin materi berikut ini. Yang pertama adalah asal-usul tanah, jenis tanah, partikel tanah. Yang kedua, pentingnya dilakukan penyelidikan tanah. Kemudian ada yang ketiga, kadar air, void ratio, porositas, dan derajat kejenuhan. Yang keempat adalah pengujian sieve analisis dan hidrometer analisis. Yang kelima adalah batas-batas Atterberg. Yang keenam adalah metode AASTHO dan USCS. Berikut pembahasannya. Kita mulai dari soal 1. Pembahasan meliputi asal-usul tanah. Tanah sendiri adalah bagian dari gerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Berikut deskripsinya. Tanah berasal dari pelapukan batuan dengan bantuan organisme membentuk tubuh yang unik menutupi batuan. Proses pembentukan tanah dikenal sebagai pedogenesis. Proses yang unik ini membentuk tanah sebagai tubuh alam yang terdiri dari lapisan-lapisan atau yang disebut sebagai horizon tanah. Kemudian faktor pembentuk tanah. Faktor pembentuk tanah dapat dijabarkan dalam deskripsi berikut ini. Di sini ada simbol dan keterangan. T untuk tanah, F untuk faktor, I untuk iklim, O untuk organisme, B untuk bahan induk, dan W untuk waktu, T untuk topografi. Berikut adalah ilustrasi untuk faktor-faktor pembentuk tanah itu sendiri. Jadi ada beberapa faktor yang memang membentuk tanah. Tanah dapat dibentuk dari beberapa faktor ini. Begitu. Kemudian untuk waktu terbentuknya tanah, di sini dibagi dalam sub ada jenis tanah, pembentukannya yang berdurasi dalam tahun, ketebalan, kecepatan pembentukan tanah, dan berbagai penelitiannya di tahun-tahun yang sudah tertera. Jadi di sini ada jenis tanah untuk entisol dengan ketebalan 35 cm, kecepatan pembentukan tahun per sentinya 3,6. Diteliti oleh Moore dan Van Beren mulai dari 1954. Ini bertahap, ada beberapa tahap. Di sini sumber yang dikutip adalah dari Harjo Wigeno 1993. Jadi ada beberapa progres waktu terbentuknya tanah berdasarkan tahun-tahun penelitian yang sudah tercantum di sini. Gitu. Kemudian skema terbentuknya tanah. Jadi skema proses terbentuknya tanah ini ada 2 sub bagian, yaitu faktor biotik dan abiotik. Sebenarnya untuk faktor ini itu jadi dijelaskan untuk faktor biotik meliputi aktivitas mikroba atau zat renik, akar vegetasi, aktivitas cacing tanah. Kemudian faktor abiotik itu yang dari luar. Kalau biotik itu dari dalam. Yang abiotik itu pemanasan sinar matahari, curah hujan, angin dan cuaca, aktivitas air permukaan, retakan tanah pada batuan. Nah, faktor-faktor ini yang akhirnya membentuk satu tanah. Di sini akan dijelaskan juga jenis-jenis tanah yang ada, meliputi pertama tanah aluvial. Itu ada tanah yang berasal dari sedimen,
lumpur yang dibawa oleh air sungai. Kemudian tanah vulkanis. Vulkanis sendiri identik dengan abu gunung atau gunung api vulkanis atau material letusan gunung yang sudah mengalami pelapukan. Kemudian ada tanah humus. Tanah humus adalah tanah yang muncul akibat tumbuh-tumbuhan yang membusuk. Kemudian ada tanah gambut atau kita bisa sebut organosol. Tanah organosol adalah tanah yang terbentuk dari proses pelapukan bahan organik. Tanah kapur. Tanah kapur adalah jenis tanah yang berasal dari batuan kapur. Tanah potsolik adalah tanah yang terbentuk dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi dan suhu yang rendah. Kemudian ada tanah pasir, tanah yang memang sering kita lihat. Salah satu tanah yang memiliki kadar air sangat sedikit dan unsur haranya cenderung sangat sedikit. Dan ada tanah laterit, tanah yang sifatnya tidak subur. Ada tanah litosol. Tanah ini sendiri terbentuk dari proses pelapukan batuan beku atau sedimen. Tanah andosol, ini mirip dengan tanah yang kita sebutkan sebelumnya, vulkanik. Ada proses vulkanisme pada gunung berapi. Ada tanah liat, ini biasanya digunakan sebagai bahan dasar kerajinan tangan. Ada tanah entisol yang terbentuk dari pelapukan material gunung berapi seperti debu, pasir, dan lahar. Ada kemudian tanah grumusol, kemudian ada tanah inseptisol, kemudian ada tanah mergel, tanah oksisol, kemudian tanah potsol. Tanah potsol memiliki beberapa campuran tekstur pasir hingga batuan, dan tanah padas. Sebenarnya berikut cukup banyak jenis tanah yang bisa kita temukan. Seperti itu. Kemudian penjelasan tentang partikel tanah. Partikel tanah. Tanah merupakan kumpulan butiran atau yang biasa kita sebut agregat mineral alami yang bisa dipisahkan oleh suatu cara mekanik. Bila agregat tersebut diaduk dalam air atau kumpulan mineral, bahan organik, atau endapan-endapan yang relatif lepas yang terletak di atas batuan dasar. Dikutip menurut Suyono Sosrodarsono, tanah sendiri diidentifikasikan sebagai partikel mineral yang tersemen maupun yang lepas sebagai hasil pelapukan dari batuan, di mana rongga pori antar partikel terisi oleh udara atau air. Kemudian menurut Hari Kristadi, tanah adalah himpunan mineral, bahan organik, dan endapan yang relatif lepas yang terletak dari atas batuan dasar. Berikut di sebelah kanan adalah ilustrasinya. Kemudian ada penjelasan mengenai proporsi tanah berdasarkan proporsi partikel. Di sini ada 3 sub, meliputi tanah berpasir yang memiliki proporsi partikel besarnya lebih banyak. Jadi partikel besarnya dominan lebih banyak, yang terpelihara dengan baik karena jarak yang kecil diantaranya partikel serta ringan dan kering. Tanah lempung ini adalah tanah yang memiliki ciri diantaranya memiliki proporsi partikel halus dan partikel besar yang sama kurang lebih. Tanah lempung juga merupakan campuran dari tanah liat dengan tanah berpasir serta lumpur. Kemudian ada tanah liat sendiri, berbalikan dengan tanah berpasir, proporsinya lebih halus dan banyak partikel yang halusnya. Terdapat sedikit rongga di antara partikelnya serta digunakan untuk membuat pot, patung, mainan. Tanah liat juga merupakan jenis tanah yang memiliki kapasitas penahan air yang relatif lebih banyak dibandingkan tipe tanah lain. Jadi tanah berpasir itu relatif memiliki partikel yang besar, berarti rongganya semakin besar. Dan tanah liat ini proporsi partikel halusnya lebih kecil, jadi rongganya semakin kecil, lebih padat. Berarti itu tanah berdasarkan tekstur. Di sini ada tekstur halus,
atau kasar, yang artinya tanah tersebut memiliki minimal plus 37,5% kandungan liat di dalamnya. Kemudian ada tanah tekstur sedang atau tanah berlembung. Di sini juga ada 3 juga yang dimaksud sedang, bertekstur sedang, bertekstur namun agak kasar, sedang, dan agak halus. Kemudian yang ketiga adalah tanah bertekstur kasar, yang artinya tanah tersebut memiliki 70% unsur pasir atau memiliki tekstur pasir berlempung. Jadi dari tabel di sebelah kanan ada pasir sangat kasar, pasir kasar, pasir sedang, pasir halus, pasir sangat halus, debu kasar, dan lihat di sini ada untuk ketentuannya, jumlah partikel per gramnya, kemudian luas permukaan untuk tiap-tiap subnya, tiap jenis teksturnya. Itu. Nah, berikut penjelasan soal nomor 2. Di sini akan membahas tentang pentingnya dilakukan penyelidikan tanah yang dengan baik dan menggunakan sampel tanah yang baik. Penyelidikan tanah di sini merupakan hal yang wajib dilakukan ketika kita akan melakukan pekerjaan konstruksi seperti pembangunan sebuah gedung, jalan, dan lain-lain. Jadi penyelidikan tanah sendiri merupakan pekerjaan atau kegiatan untuk mengetahui karakteristik maupun daya dukung tanah beserta kondisi geologinya. Jadi penyelidikan tanah juga memiliki tujuan tentunya untuk mengetahui susunan lapisan, sifat tanah beserta kekuatannya dalam pembuatan fondasi untuk bangunan maupun jalan, tentu kepadatan dan daya dukung tanah serta sifat korosivitas tanah harus mendukung untuk dibangun fondasi. Jadi karena akan menjadi satu main dari fondasi itu sendiri, jadi tanah ini memang perlu dilakukan penyelidikan tanah atau dites karena menjadi bahan yang salah satu bahan utamanya. Nah, membahas pengambilan sampel. Pengambilan sampel harus dilakukan dengan cara yang benar, juga dilakukan pengiriman yang rapi agar tanah masih terjaga orisinalnya. Jadi sampai dari pengambilan tanah di lapangan dan sampai di laboratorium harus tetap dijaga agar hasilnya juga, hasil dari sampel tanah ini lebih akurat tentunya. Dengan melakukan pengujian tanah, maka kita dapat menentukan jenis fondasi yang tepat untuk digunakan pada konstruksi bangunan, menentukan perlakuan yang tepat agar tanah bisa mendukung terhadap jenis fondasi yang diterapkan, kemudian bertujuan untuk mengetahui jenis tanah yang ada di lapangan dan karakteristiknya. Dari penyelidikan tanah ini akan ditentukan alternatif jenis, kedalaman hingga dimensi fondasi yang paling efisien namun tetap aman dikembangkan. Jadi sampel ini adalah salah satu cara untuk kita mengambil contoh untuk kita bisa menentukan kecocokan tanah ini seperti apa, apakah tanah ini memungkinkan untuk dilakukan atau dibuat fondasi atau semacamnya. Jadi kita perlu mengambil contoh sampel ini. Kemudian tahapan penyelidikan tanah. Penyelidikan ini ada beberapa tahap, mulai dari pengumpulan dan data, studi literatur, dan peninjauan lapangan. Jadi kita mengumpulkan data yang ada sampai peninjauan di lapangan. Kemudian masuk ke penyelidikan utama. Jadi ada 4 sub. Di sini juga ada sondir mekanik, kemudian pengukuran teknik, standar penetration atau SPT, kemudian ada distrap sampel, uji sumur, kemudian ada uji lapangan, langsung lainnya. Bila keempat ini memang sudah dilakukan dan sudah belum, misalnya ada ketidaksesuaian, misalnya perlu dilakukan penyelidikan tambahan sampai hasilnya tentu sesuai apa yang menjadi standar kita. Jadi bila belum, maka dilakukan penyelidikan tambahan. Bila sudah, maka akan didapat kondisi lapisan dan parameter tanah yang
Jadi tentunya hasilnya supaya lebih maksimal, jadi dilakukan pada tahap ini. Berikut pembahasan soal nomor 3 mengenai kadar air, void ratio, porositas, derajat kejenuhan, kepadatan kering, kepadatan jenuh. Nah, jadi di sini dilakukan pembahasan soal. Ada 2 soal di sini. Yang soal pertama, diketahui untuk volume total spesimen tanah adalah 80.000 mm kubik dan beratnya 145 gram, sedang berat keringnya adalah 128 gram. Padatan butir tanah adalah 2,68. Berdasarkan informasi di atas, hitunglah kadar air, void ratio, porositas, derajat kejenuhan, kepadatan kering, dan kepadatan jenuh. Nah, tadi kita sudah mengetahui volume yang disimbolkan V, berat jenuh W, berat kering Ps, kepadatan butir Gs, berat volume air YW, kepadatan air BW. Nah, dari data-data yang sudah ada, kita konversikan milimeter ke senti, 20.000 menjadi 80. Kemudian dari data yang ada, kita mulai mencari kadar airnya sendiri yang disimbolkan dalam W. Rumusnya kadar air adalah WW per WS yang sama dengan W min WS per WS, yaitu W sendiri adalah berat jenuh, kemudian berat jenuh diminus berat kering per berat kering. Jadi kita masukkan datanya, dievaluasi, diperhitungkan dalam persentase, keluar 13,28% dari data yang ada. Kemudian void ratio yang disimpulkan dalam E memiliki rumus VV per VS. Nah, di sini VS dan VV sendiri juga ada rumusnya lagi. VS adalah WS berat kering per GS kepadatan butiran dikalikan YW berat volume air. Di evaluasi kita ketemu 47,76 cm kubik. Kemudian VV sendiri ini adalah V volume dikurangi VS. Nah, volume awal kita sudah temukan 80 dan VS perhitungan di atas kita ini tadi 87. Jadi dikurangkan ketemu hasil 32,24. Jadi E sendiri adalah hasil dari VV per VS, yaitu 0,68 atau 68% bila dalam kita konversi dalam persentase. Kemudian kita mencari porositas, disimbolkan N. Di sini rumusnya E per 1 plus E. Nah, E itu adalah void ratio, jadi kita mengambil hasil tadi 0,68 per 1 plus 0,68, jadi ketemu di sini 0,40%. Dan derajat kejenuhan atau SR dirumuskan dalam VW per VV. VW per VV di sini kita temukan VW. W per WS sama dengan YW per dibagi YW. 145 per 18 dibagi 1 17 cm kubik. SR sendiri jadi dibagikan VW plus VV 17 dibagi 32,24. 17 kita dapat dari atas tadi ya, VW ini adalah WW per YW. Jika dikonversi dalam persentase ketemu 52,73%. Kemudian ada kita cari kepadatan kering atau PD, dirumuskan dalam GS kali PW dibagi 1 plus E. GS dan PW ini kita sudah dapat di data tadi kan. GS 2,68 dikalikan PW 1 dikali 1 per 1 plus E. E nya kita tadi sudah dapat juga 2,68. Jadi 2,68 dibagi 1,68 jadi 1,60 gram per cm kubik.
dulu BSAT GS plus E dalam kurung ini dievaluasi terlebih dahulu baru dikali PW dibagi 1 plus E, hasilnya ketemu 2 gram per centimeter kubik. Itu. Berikut adalah pembahasan soal yang pertama. Kemudian ada soal pembahasan nomor yang kedua, yang B, masih dalam soal nomor 3. Pada suatu kerjaan penggalian dasar saluran diperoleh suatu sampel sandy clay berat tanah basah 15 kg, volume lubang setelah diukur 7,35 desimeter kubik. Sampel tersebut dikeringkan, temperaturnya konstan 105 derajat, berat sampel sebelum dikeringkan adalah 450 gram. Setelah dikeringkan 385. Berat jenis tanah 2,68. Sama, di sini kita mencari kepadatan basah, darah air, kepadatan kering, derajat kejenuhan, porositas, dan angka porinya. Nah, diketahui data-data yang ada, volume kita konversikan dari desimeter ke sentimeter, berat jenuh, berat kering, kepadatan butiran, kurang lebih sebenarnya sama rumusnya. Kita tinggal bisa masukkan datanya di sini. Kadar air dihasilkan 16,88, kemudian void ratio juga sama. Di sini bisa ada hasilnya keluar. Kemudian porositas 0,98, kemudian derajat kejenuhan atau SR ditemukan 0,90%, kemudian padatan kering itu 0,05 gram per centimeter kubik, dan padatan jenuh PSAT 1,03 gram per centimeter kubik. Jadi untuk rumusnya kurang lebih sama dengan soal pembahasan 1. Jadi tinggal kita temukan datanya dahulu, kemudian kita bisa masukkan ke dalam rumus yang ada. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan soal nomor 4, yaitu materinya mengenai pengujian shift analisis dan hidrometer analisis. Nah, mulai dari deskripsi analisis. Deskripsi analisis meliputi analisis ayakan dan analisis hidrometer. Di sini analisis ayakan itu analisis saringan agregat, ialah penentuan persentase ukuran butiran agregat yang lolos dari satu set saringan tidak melewati saringan nomor 200. Kemudian angka persentase digambarkan pada grafik pembagian butir. Kemudian ada analisis hidrometer, adalah untuk menentukan distribusi ukuran butir-butir tanah yang lolos saringan 200. Pengujian ini dilakukan dengan analisa sedimen menggunakan hidrometer. Tujuan analisis ini sendiri untuk menentukan variasi ukuran partikel-partikel yang ada pada tanah. Nah, jadi partikel yang ada, variasi-variasi yang ada itu kita nanti akan klasifikasikan. Kita dapat di sini adalah metode analisisnya. Untuk analisis ayakan atau shift analisis, partikel berdiameter lebih besar dari 0,075 mm. Di sini ada gravel, sand, and fines. Kemudian analisis hidrometer berdiameter lebih kecil, diameter lebih kecil 0,075. Jadi partikelnya memang lebih kecil untuk yang hidrometer. Di sini ada silt and clay. Nah, keterangan nomor ayakan. Jadi di sini ada digambarkan ilustrasi untuk beberapa jenis saringan tanah untuk ayakannya. Ada ayakan nomor 4, ini di sini ada keterangan diameternya. Ayakan nomor 6 3,35 dalam mili semua. Jadi semakin ke bawah ini semakin besar nomor ayakannya. Jadi semakin kecil untuk partikelnya bisa lolos. Di sini kalau nomor 4,75, nomor 40 itu 0,425 mm. Jadi semakin kecil ya. Gitu. Jadi nomor ayakan menunjukkan jumlah berlubang lebar 1 in per 2,54 cm. Di sini
menjelaskan prosedur analisis ayakan. Yang pertama, sampel tanah basah dikeringkan menggunakan oven selama 24 jam. Yang kedua, sampel tanah yang telah kering biasanya akan berbentuk seperti gumpalan-gumpalan sehingga perlu dipercah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Hampir 500 gram tanah kemudian diayakan menggunakan ayakan yang tersedia. Kemudian menimbang berat tanah yang tertahan pada masing-masing ayakan. Jadi contoh ayakan seperti ini, mesinnya sendiri biasanya mesin shift shaker untuk mengguncangkan ayakan ini sendiri supaya partikel-partikel ini bisa lolos pada ayakan yang ada, beberapa ayakan yang ada. Nah, di sini ada rumus analisis ayakan. Ada mulai dari nomor ayakan, kemudian lubang diameter ayakan seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada berat tertahan, persentase tanah yang tertahan 8%. Jadi berat tertahan dibagi berat total dikali 100. Jadi nanti ketemu untuk A1, jadi untuk persentase berat tanah yang tertahan dalam ayakan 4. Kemudian persentase kumulatif, jadi A1 sama dengan B1 dalam persentase. Kemudian di sini persentase butiran yang lolos, jadi 100% diminuskan B1 ini di sini. Jadi persentase butiran yang lolos ini adalah sisanya, sisa dari diminuskan dari B1. Kumulatif sendiri ini jadi A1, terus di sini ada A1 dan A2 itu adalah penjumlahan persentase yang tanah tertahannya untuk nomor ayakan 4 dan 10. Nah, semakin ke bawah harus dipluskan juga, jadi misalnya 20 berarti di sini A1, A2, A3 ketemulah jadi total B3 di sini. Seperti itu sampai terakhir nomor ayakan 200 yang lubangnya 0,005. Perlakuannya seperti itu sama. Jadi persentase bertanah yang hilang harus kurang dari 2%. Nah, berikut analisis ayakannya. Nah, untuk analisis hidrometer sendiri, untuk partikel berdiameter lebih kecil, yang tadi sudah dijelaskan, yang lolos ayakan nomor 200. Yang di atas 200 tadi masuknya ke analisis saringan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan mengendap adalah bentuk, ukuran, serta berat butiran tanah itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa rumus pembacaannya, mulai dari pembacaan hidrometer yang sudah terkoreksi, RCP, adalah rumusnya R plus FT min FZ, di mana R sendiri adalah pembacaan hidrometer, plus FT adalah variasi temperatur, minus FZ adalah pembacaan zero correction. Kemudian presentasi butiran halus dirumuskan dalam X RCP per WS kali 100%. Kemudian ada RCL dilakukan dengan L, di mana rumusnya adalah L plus M, artinya koreksi minus yang dimasukkan adalah 1. Di sini ada macam gradasi butiran, mulai dari graded tanah di mana satu atau lebih tanah butir tidak ada wheel grade, tanah di mana ukuran butirannya rata dengan satu batasan yang luas, kemudian uniform grade, tanah yang ukuran butirannya hampir sama secara menyeluruh. Nah, di sini dijelaskan mengenai parameter klasifikasi tanah, mulai dari ukuran efektif, mulai dari D10. D10 adalah ukuran butiran yang lolos 10% lolos ayakan. Kemudian koefisien keseragaman dirumuskan CU sama dengan D60 plus D10. D60 adalah ukuran butiran yang lolos 60% lolos ayakan. Kemudian koefisien gradasi dirumuskan dalam CC sama dengan D30 kuadrat per D60 kali D10, karena D30 di sini ukuran butiran yang lolos 30% lolos ayakan.
kerikil yang berada di posisi baik, CU lebih dari 4, dan CC angkanya adalah antara 1 dan 3. Jadi bila ini kurang dari 4 CU-nya, ataupun CC-nya tidak di antara 1 dan 3, kerikil tidak dalam gradasi B, karena dua-duanya ini harus menjadi harus dicapai untuk masuk dalam gradasi baik. Kemudian pasir dengan gradasi baik itu CU lebih dari 6 dan CC antara 1 sampai 3. Jadi sebenarnya konsepnya bersama, cuma nilainya yang berbeda. Bila CU ini kurang dari 6 atau CC tidak di antara 1 dan 3, maka pasir sendiri tidak dalam gradasi yang baik. Kita masuk ke pembahasan soal. Di sini yang pertama, hitung berapa persentase kerikil, pasir, dan titik halus untuk masing-masing tanah. Di sini sudah ada datanya, ada berat yang tertinggal dalam contoh A, kemudian masing-masing contoh B. Di sini ada nomor ayapannya, mulai dari ini adalah untuk angka milimeternya ya. Jadi 3,5, 19, 9,5, dan ini berat tanah yang tertinggal itu per ayapannya. Di sini untuk berat tanahnya untuk contoh A itu total 250 gram, untuk contoh B ini 175 gram. Nah, setelah kita evaluasi perhitungannya seperti rumus yang tadi sebelumnya sudah disampaikan, di berikut adalah persentase contoh A dan B. Nah, yang A sendiri tadi kan sudah ada untuk contoh A. Nah, mulai dari ukuran ayakan 19 mili ini sudah ada yang tertinggal 26 gram. Jadi di sini secara persentase pasti total harus 100. Jadi 26 per 250 adalah 10%, 10,4%. Kumulatifnya adalah 10. Nah, lolosnya ini berarti 100% dikurangi 10, jadi 89,6. Jadi persentase lolosnya itu 89,6. Kemudian 31, dan di sini tertahan 12,4%, jadi dekatnya dari 31 per 250, ini persentasenya. Nah, sedangkan kumulatif tertahan 12 ini dipluskan atasnya, jadi ketemu 22. Nah, selisihnya baru 100 dikurangkan 22 ketemu 72. Ini menerus sampai ke bawah, sampai ke pen. Sampai ke pen karena masih ada yang tertahan, ini 6% karena ada nominal gramnya. Seperti itu. Kemudian contoh yang B juga sama perlakuannya sebenarnya. Jadi kita harus cari persentase tertahan, kumulatif tertahan, dan persentase lolos. Kita masukkan dengan angka yang ada. Sudah sesuai, total 250 untuk A, 175 untuk B, dan persentase harus 100. Oke, kita lanjut. Nah, klasifikasi tanah berdasarkan ayakan. Nah, kerikil lolos saringan 3 dan tertahan di nomor 4. Pasir lolos saringan nomor 4, tertahan di nomor 200, kemudian lemah dan magnetus saringan 200. Jadi contoh A, dimulai persentase tanah yang diisi sebagai berikut. Kerikil itu 27%, pasir 69%, lemah dan lempung itu 6%. Nah, di sini kita ambil tadi lemah dan lempung 6% itu karena lolos saringan nomor 200. 200 kita lihat, yang pen tadi berarti 6%. Nah, sedangkan kerikil 27% ini mulai dari ukuran ayakan 37 sampai 4,75, 27%. Nah, sisanya di antara 4,75 dan pen itu masuk ke pasir. Nah, jadi memang lebih banyak dominan pasir di sini. Pasir 66,8%, kerikil 27, dan lemah dan 6%. Sama untuk poin B juga sama, kerikil, kita cari kerikil, pasir, dan lempung. Kerikil di sini kan 0% karena dalam
nomor ayakan 4,75 ini tidak ada kerikil yang tertahan sama sekali, jadi dinyatakan dalam 0%. Kemudian armada lempung ini tadi carinya lolos ringan 200, kita lihat datanya kembali, ternyata ada 1,71%. Nah, sisanya berarti pasir semua. 100 dikurangi 1,71 jadi 98,29. Ini juga kita dapat dari lolos ayakan 236 sampai 0,475. Totalnya persentase 98,29. Jadi masing-masing memang lebih dominan pasir. Kemudian hitung CC dan CU untuk masing-masing tanah dan berikan komentar tentang tanah tersebut dengan data yang sama. Kita juga lihat dan gambarkan ke grafik. Nah, jadi penentuan CC dan CU tadi kan memang kita harus cari untuk D10, D30, dan D60. Jadi kita baca D10, D30, dan D60 pada tiap-tiap grafik yang ada. Jadi dengan angka-angka yang tadi kita terjemahkan dalam grafik, hasilnya akan seperti ini. Untuk contoh A dan contoh B, di sini untuk kumulatif persentase tertahan dan diameter ayakan. Diameter ayakan dalam mili, ini adalah persentasenya. Di diameternya sendiri kan ini 0,75, 0,075, 0,15, 0,21, 0,3. Sebelah kanannya adalah persentase kumulatif tertahannya. Itu dari pembacaan ini baru kita baca ini ada di poin berapa persentasenya. Nah, untuk A dan B di 10 kita temukan 0,13. Karena ini masih 0,1 dan ini kurang lebih 3, maka kita tulis 0,13. Nah, di 30 0,29 dapat dari mana? 0,230 ini adalah masih di sini. Ini kan 0,1 sampai 1. Ini belum setengah. Berarti kan di antara ini lebih condong ke 0,1. Kita baca 0,29 dan D60 adalah 1,6. 1,6 itu dapat dari karena di sini ini angka di antara 1 sampai 10. Berarti kan lebih condong ke 1, jadi ini kurang lebih 1/5-nya. Jadi kita tentukan di 1,6. Nah, kemudian kita evaluasi CU D60 per D10, kita temukan 12,308. Kemudian CC D30 kuadrat per D10 kali D60. Di sini ditemukan 0,404. Nah, perlakuannya juga sama untuk contoh B. Kita cari D10, 30, dan 60. Di sini 0,15, 0,2, 0,26. Coba kita lihat lagi. Oh ya, ini karena masih di antara grafik-grafik yang ada. Jadi masih kurang dari 1 ya nominalnya. Itu ditemukan hasilnya 1,734, kemudian 1,026. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik adalah contoh A dinilai buruk karena koefisien kelengkungan atau CC tidak memenuhi syarat yang tadi. Kemudian contoh dari B, keseragamnya CO tidak memenuhi syarat juga. Di sini kan CO-nya itu untuk yang B 1,734, kemudian yang CC-nya sendiri ini untuk yang contoh A 0,4. Nah, kita lihat tadi coba. Karena seharusnya CO itu di atas 4 dan di atas 6. Apakah maksudnya kerikil dan pasir? Kalau pasir kan harusnya di atas 6 ini. Tadi dominannya. Nah, CC-nya harus di antara 1 dan 3. CC-nya sendiri untuk yang poin B, contoh B masuk 1, tapi contoh A tidak masuk, jadi CC-nya sudah tidak masuk, berarti contohnya dalam gradasi yang buruk. Kemudian CO-nya di sini CO juga harus lebih dari 6.
poin B tidak lebih dari 6 CO-nya. Jadi walaupun CC-nya sudah masuk dalam gradasi yang baik, tapi CC tidak lebih dari 6, maka masih tetap dinyatakan dalam gradasi yang buruk. Seperti itu. Jadi dua-duanya harus hasilnya harus sesuai dengan ketentuannya. Jadi bila salah satu tidak sesuai, maka dinyatakan buruk. Oke, kita masuk dalam soal pembahasan 5, yaitu batas-batas Atterberg. Di sini kita mulai dari fungsi Atterberg limit. Fungsinya untuk mengetahui kandungan apa saja yang terkandung dalam tanah dan mengetahui karakteristik tanah tersebut untuk dianalisa lebih lanjut. Dengan data tersebut, kita dapat menentukan proses fondasi apa yang cocok di lokasi agar tidak terjadi kegagalan dalam struktur bangunan. Jadi, yaitu, balik lagi, jangan sampai terjadi kegagalan karena hasilnya akan fatal tentunya. Di sini ada ilustrasinya, mulai dari SL, PL, dan LL. Nah, ini kita akan bahas satu persatu di slide berikutnya. Standar pengujian yang ada tadi, nah ini mulai dari LL. Liquid limit adalah batas air. Kita bisa cek SNI-nya dalam ASTM di strip 423C atau SNI 1967/2008. Kemudian plastik limit batas plastis STM di strip 424 atau SNI 1966/2008, dan sirin kaki limit batas susut STMD strip 427 garis miring atau SNI 3422 strip 2008. Nah, 3 standar pengujian ini yang perlu diketahui. Kita mulai dari batas air atau liquid limit. Keadaan di mana kadar air tanah pada kondisi tanah dimulai berubah dari keadaan plastis menjadi cair atau sebaliknya, yaitu batas antara keadaan cair dan keadaan plastis, dan juga batas ke atas daerah plastis. Nah, dikutip menurut Casagrande, setiap ketukan senilai dengan tegangan geser tanah sebesar 1 gram per cm persegi. Batas air tanah sama dengan kadar air saat tegangan geser senilai 25 gram per cm persegi. Gitu. Jadi di sini di tulisan dengan suatu standar menutup pada 25 kali pukulan. Next, plastik limit PL. Jadi keadaan di mana kadar air kedudukan antara daerah plastis lebih padat. Persentase kadar air di mana tanah dengan diameter sendiri 3,2 mulai retak ketika digulung. Jadi standarnya itu ditentukan dalam diameter 3,2 mm kalau sudah terjadi retakan-retakannya. Dan batas susut atau singkat limit SL didefinisikan sebagai kadar air pada kedudukan antara daerah semi padat, yaitu persentase kadar air di mana pengurangan kadar air selanjutnya tidak mengakibatkan perubahan volume tanah. Berikut ilustrasinya. Kemudian ada indeks plastisitas, adalah selisih antara batas cair dan batas plastik. Jadi PI adalah LL minus PL. Jadi hubungan antara batas cair dan indeks plastis digunakan untuk mengidentifikasi karena menentukan sifat dari tanah kohesif. Itu jika di sini ada nilai PI-nya 0 itu non plastis, 1 sampai 5 selektif plastik, 5 sampai 10 low plastik. Kemudian ada 10 sampai 20 medium, 20 sampai 40 high. Lebih dari 40 adalah very high plasticity. Liquidity Index LI, indeks kecairan, merupakan perbandingan antara selisih kadar air pada keadaan tertentu dengan selisih antara jumlah pukulan kadar air tersebut. Indeks alir menyatakan kemiripan kurva percobaan batas air. Dirumuskan dalam WC minus PL min IP. Jadi mulai dari solid, SL, semi solid, PL, kemudian LL. Nah, kita masuk dalam pembahasan soal nomor 5.
Jadi ada hasil dari batas-batas Atterberg, suatu contoh tanah memberikan hasil seperti pada tabel berikut ini. Jadi untuk jumlah ketukan untuk kolom baris pertama 17 ketukan, 21, 26, 30 dan 34. Nah, ini untuk nomor pengujiannya. Kemudian ada massa basah total. Di sini adalah cawan dan tanah. Itu kemudian ada massa kering. Kemudian ada massa cawan. Berat cawan itu sendiri. Kemudian ada batas plastis. Di sini ada uji batas plastisnya. Ada 2 pengujian, 4 sub item. Nah, kita tentukan batas cair tersebut, batas plastis, kemudian berapa indeks plastisitas tersebut. Jika kadar air natural tersebut di lapangan sebesar 27%, tentukan harga LI tanah tersebut. Nah, kita coba bahas satu persatu. Nah, menentukan batas plastis. Nah, karena tadi sudah diketahui massa basah total, massa kering total, dan massa cawan. Nah, berat air sendiri kita temukan dari massa basah total dikurangi massa kering total. Ini adalah ketemu WW 0,38. Seperti itu. Nah, berat tanah kering sendiri ini kita temukan 1,81 dan kita mencari kadar air di tiap ujian di sini. Kita sudah temukan kadar air rata-ratanya 20,31, 30,1, 31,11, 30,08. Jadi kita cari berat air, berat tanah kering, WW, WS, dan kadar air W. Nah, kita bila gambarkan ke dalam grafik, ini adalah grafiknya, dan tadi liquid limit adalah berdasarkan 25 ketukan. Jadi kita coba cari dan tarik. Nah, 25 ini ketemu di poin ini. Nah, ini 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Berarti di antara 31 dan 32. Ini 3/4 bagian berarti 31,75. Ditemukan maka 31,75 untuk liquid limit. Nah, batas plastis ini juga sama, kita temukan batas air, berat tanah kering, dan kadar air. Maka kita temukan kadar air rata-ratanya 20,31. Nah, dari kadar air kita temukan LL minus PL. Jadi dari yang sudah ada tadi liquid limit 31,75 dimasukkan. Nah, kita kurangi kadar air 20,31 ketemu dari PI. Karena PL adalah kadar air rata-rata, langsung kita masukkan ke sini ke datanya. Berarti 31 itu batas cair di grafik yang pertama, 31,75, ketemu 11,44 untuk plastik indeks. Nah, kemudian ada pembahasan soal yang kedua. Di sini jika kadar air natural di lapangan sebesar 27%. Nah, jadi diketahui tadi LL 3163, PL 20,31, PI 11,44, WN adalah 27%. Ditanya LI. Nah, kita rumuskan LI sama dengan WN, yaitu 27% dikurangin PL 20,31 per dibagi PI 31, maka ketemu 0,212. Nah, jadi dalam perhitungan sampai diketahui LI lebih dari 1, maka tanah tersebut tergolong sensitive clay. Sensitive clay adalah tanah ketika diambil dia akan berubah seperti air kekuatannya. Nah, dia akan bisa 8 kali lebih kecil dari kekuatan dia semula, tergolong tanah yang jelek. Nah, karena di sini tidak LI-nya tidak lebih dari 1, karena LI-nya kurang dari 1, makanya ini bukan termasuk sensitive clay. Karena sensitive clay harus lebih dari 1. Tapi LI yang kita temukan adalah 0,212%.
Seperti itu. Oke, masuk pembahasan soal nomor 6 menggunakan pembahasan materi metode AASTHO dan metode USCS. Nah, di sini ada beberapa grafik dan kurva. Jadi berdasarkan grafik 1 di sini ada 3 kurva. Kurva 1, kurva 2, dan kurva 3. Nah, kita coba mulai untuk pembacaan menggunakan metode AASTHO. Jadi untuk sampel tanah nomor 1, yang ini 1, klasifikasi kelompok lolos saringan 200 lebih dari 35%. Ini adalah kerikil atau pasir. Jadi karena posisinya ini di lebih dari lolos saringan di persentase lebih dari 35, jadi kemungkinannya adalah kerikil atau pasir. Mulai dari klasifikasi kelompok dulu, kemudian dengan metode analisis saringan kita temukan data lolos saringan nomor 10 100%. Nah, di sini adalah kemungkinan data yang masih bisa terpenuhi untuk saringan nomor 10. Kemudian sama untuk lolos saringan 40 masih 100%. Kemungkinannya ada A3, A2, A strip 2, strip 4 sampai A2, strip 2, strip 7. Kemudian untuk lolos 200 di sini 2%. Dan kemungkinannya ada tertera di samping. Kita menggunakan metode batas Atterberg. Nah, di sini dicari batas airnya memang tidak teridentifikasi dan indeks plastis adalah NP. Nah, kemungkinan yang ada itu A3, A2 strip 4, dan A2 strip 6. Jadi untuk dari data yang sudah ada, kita klasifikasikan sampel tanah itu adalah A3 karena hasil yang memenuhi adalah indeks plastis di sini A3 karena indeks plastis ini NP. Dari data-data yang di atas, semakin mengerucut, ketemu adalah A3 yang diklasifikasikan dalam pasir halus. Untuk kurva nomor 1. Nah, untuk kurva nomor 2 masih dalam grafik yang sama. Nah, dengan data yang ada ini kita cari lolos saringan 10%. Lolos saringan nomor 10 ini 73%. Karena 73% ini diambil kemungkinannya A1 strip B sampai A2 strip 7. Nah, mulai tapi pertama ini klasifikasi kelompok lolos saringan. Kita bisa klasifikasikan kerikil atau pasir karena lolos saringannya lebih dari 35%. Gitu. Kemudian yang untuk lolos saringan nomor 40 58% persentasenya, kemungkinan yang muncul adalah ini. Kemudian lolos saringan 200, kemungkinannya A3 sampai A strip 27. Batas-batas Atterberg. Nah, batas airnya tidak teridentifikasi. Indeks plastisnya PI sama dengan NP. Di sini adalah A3. Kurang lebih jadi untuk kurva kedua, klasifikasi sampel tanah ini adalah nomor 2 ini adalah A3, yaitu pasir halus. Itu. Kemudian untuk kurva nomor 3 dalam grafik yang masih sama, di sini kita cek lolos saringan 200 memang lebih dari 35%, berarti kerikil atau pasir. Identifikasi pertamanya. Kemudian untuk analisis saringannya untuk yang nomor 10 ini di 60% secara total.
Kemudian untuk nomor 40 ini 12%. Kemudian untuk nanomas serangan 200 ini tidak ada, jadi kemungkinan semakin merucut A1B, A2, 4 atau A2, 6. Nah, tapi kita lihat untuk batas Atterberg, kita cek kemungkinan yang ada di A1B, A2 strip 4, A2 strip 6. Indeks plastisitasnya sendiri di A strip 1 strip B. Jadi klasifikasi sampel ini adalah A strip 1 strip B, yaitu pecahan batu, kerikil, dan pasir. Kita kemudian masuk ke grafik 2, masih dengan metode STHO. Untuk sampel kurva nomor 1, di sini ada 1, 2, dan 3 kurva. Nah, kita cek untuk lolos saringan 200 itu kita masukkan dalam lanau atau lempung, kemudian analisis saringan. Lolos nomor 10 itu masih 100% untuk grafik nomor 1. Lolos nomor 40 masih 100% juga. Nah, untuk lolos 200 ini 95%. Nah, kemungkinannya memang ada A4, 5, 6, dan 7. Klasifikasinya hampir sama. Kemudian kita cek batas-batas Atterberg, kita hitung. Batas cair 95 dan indeks plastis itu 39. Nah, jadi kemungkinannya semakin merucut ke A5 dan A7. Nah, karena plastik indeks ini lebih kurang dari liquid limit, yaitu 30, di sini kan 39 ke 30, jadi masuknya ke A strip 7 strip 5 klasifikasinya. Jadi tipe material atau sampel tanahnya itu adalah tanah berlempung. Jadi semakin merucut, kita cek dari indeks plastisnya di sini untuk kurva nomor 1. Kemudian untuk kurva nomor 2, identifikasi lanau atau lempung sama dengan sampel nomor 1. Lolos saringan 10 masih di 75%. Untuk kurva kedua, lolos saringan 40 95%, lolos saringan 200 75%. Jadi kemungkinan A4 sampai A7. Nah, di batas cairnya 66, kita evaluasi. Kemungkinannya berarti hanya mengerucut ke A5 dan A7, A4 dan A6 diabaikan. Karena indeks plastis yang kita temukan adalah 27, maka A7 ini sudah terpenuhi. Karena PI kurang dari LL-nya 30, jadi A7 5, yaitu tanah berlempung. Oke. Kemudian kurva nomor grafik 2, kurva nomor 3. Jadi sampel nomor 3 diidentifikasi tetap lanau atau lampung. Lolos untuk nomor saringan nomor 10 adalah 100%. Di sini lolos nomor 40 itu ada 100% juga. Lolos nomor 200 90%. Kemungkinan tetap di A4 sampai A7. Nah, batas cair yang kita temukan adalah 70. Kemungkinan yang kita temukan adalah A5 dan A7. Dan indeks plastisnya 33. Jadi klasifikasi sampel tanah adalah A strip 7 strip 5 adalah tanah berlempung. Nah, kemudian ada grafik ketiga dengan dua kurva nomor 1 dan 2. Kita mulai bahas untuk kurva yang pertama. Kurva yang pertama sendiri di sini identifikasinya adalah lanau dan lempung. Kemudian kita lihat untuk persentase saringan lolos nomor 10, 40, dan 200. Ini masih di 90%. 40 ini 83%. Kemudian 238%. Kurang lebih kemungkinannya adalah A4 sampai A7. Batas cair yang kita temukan adalah 23. Berarti kita masuk ke A4 dan A6. Indeks plastisnya adalah 10, yaitu A4.
Jadi klasifikasi sampel yang pertama, kurva tanah yang pertama ini adalah A-4, yaitu tanah berlanau. Kemudian kurva yang kedua, ini adalah sampel tanah yang kedua, identifikasi kerikil atau pasir. Kemudian ada lolos nomor 10, 90%, lolos nomor 40, 80%, lolos 200, 20%. Kemudian kita cari batas Atterberg-nya, batas cair berikut limitnya 23, indeks plastis adalah 8. Mungkin yang muncul A-2, 4 atau A-2, 6. Tetapi karena indeks plastisnya di 8, kita temukan di A-2, 4, yaitu kerikil berlanau atau berlempung dan pasir. Kemudian untuk grafik 4, di sini ada 3 kurva 1, kurva 2, dan kurva 3. Kita mulai dari kurva yang pertama, analisisnya kerikil atau pasir untuk lolos saringan nomor 200. Kemudian analisis saringannya mulai dari nomor 10, 70%, nomor 40, 47%, 200, 30%. Kemungkinannya ada beberapa semakin merucut untuk tiap nomor saringan. Kemudian kita cek batas Atterberg-nya, yaitu liquid limit dan plastic index. Karena liquid limit tidak ada, berarti masuk ke A1B dan A24. Tapi karena indeks plastisnya itu NP, kita masuk ke A24, yaitu kerikil berlanau dan pasir. Sampel nomor 2, kelompok klasifikasinya mulai dari kerikil atau pasir. Untuk nomor 2 ini kita cek juga untuk analisis saringannya lolos untuk nomor 10, nomor 40, dan 200. Persentase masing-masing 70, 65, dan 15%. Kemungkinan yang ada kita jabarkan juga di A24, A25, A26, sampai A27. Nah, batas-batas Atterberg semakin mengerucut karena batas cairnya di sini tidak ada. Jadi kemungkinan yang ada hanya A24 dan A26. Karena batas indeks plastisnya NP di sini adalah 4, A24, yaitu kerikil berlanau dan pasir. Kurang lebih kurva 3 juga hampir mirip dengan 1 dan 2 karena persentase nomor 10, 40, dan 200 juga masih dalam klasifikasi A3 sampai A2-7. Kemudian kita cari batas cairnya 25, mengerucut di A24 dan A26. Tapi hasil dari indeks plastisnya adalah 5. Kita temukan di A24, yaitu kerikil berlanau dan pasir. Untuk grafik nomor 3. Kurva nomor 3, maaf. Jadi ini adalah grafik kelima dan kurva nomor 1. Di sini ada 2 kurva, kita masuk klasifikasi kelompoknya untuk kerikil atau pasir. Tapi karena lolos saringannya 10 hanya 17%, 40 7%, 200 2%, kemungkinannya kita temukan di A1A sampai A-2, 7. Kita cari untuk batas cairnya juga tidak ada, kemungkinannya hanya 2, A-1A, A-1B. Indeks plastis NP, jadi hasilnya A-1A. Klasifikasinya adalah pecahan batu dan kerikil pasir. Kemudian kurva nomor 2, ini kurva nomor 2. Lolos saringan 200, kurang dari 35%. Ini adalah kerikil atau pasir. Lolos nomor 10 itu 7%, lolos nomor 40 7%, lolos nomor 200 2%. Jadi kemungkinan yang ada sudah tercantum. Batas cairnya adalah tidak ada, kemungkinan berarti A1A atau A1B karena indeks plastis NP, jadi A1A, yaitu pecahan batu, kerikil, dan pasir. Nah, grafik ke-6 ada 3 kurva. Di sini karena klasifikasi kelompok ini adalah lanau dan lempung,
lolos nomor 10 100%, lolos nomor 40 100%, lolos nomor 200 83% untuk kurva 1. Kemungkinannya 4 ini. Kemudian mengerucut, batas saring ditemukan 46, kemungkinan hanya A5 dan A7, indeks plastis 16, karena PI-nya kurang dari 30, itu maksudnya A strip 7 strip 5, itu tanah berlempung. Untuk kurva nomor 2, ini identifikasi lana atau lempung, lolos saingan 10 100%, lolos saingan 40 100%, lolos saingan 200 83%. Untuk yang kedua ini batas cair adalah 30, kemungkinan semakin merucut ke A4 dan A6, indeks plastis ke A strip 6. Klasifikasi sampel tanah nomor 1, sampel tanah nomor 2 maaf, ini adalah A6 untuk kurva kedua tanah berlanau. Kemudian sampel tanah dari kurva ketiga, lanau atau lempung juga. Untuk identifikasinya, analisis saringan nomor 10 di 98%, lolos saringan 40 82, saringan 254%. Untuk LL kita temukan di 34, kemungkinannya berarti di A4 atau A6, indeks plastisnya karena 3, kita identifikasi di A6 adalah tanah berlanau. Nah, untuk metode yang kedua ini adalah metode OSCS, jadi pengelompokan tanah dengan metode OSCS. Untuk mulai dari grafik yang pertama ini, grafik yang pertama ada 3 kurva. Nah, pengelompokannya di sini di 2487 ada beberapa kelompok. Nah, dilihat dari di sini ada grafik kurva lolos sayangan nomor 4 dan 200, dan hasil dari LL dan PI. Kemudian ada di 10 pembacaannya, di 30 dan di 60 CU dan CC. Nah, dari data yang ada untuk kurva pertama ditemukan di 10,01, di 31,3, di 61,5, CU-nya 15 dan CC 11,3, masuk dalam sub SP. Kemudian untuk kurva nomor 2 di 10,01, di 30,028, di 60,042, CU 4,2, CC 1,9, maka kelompok tanyanya adalah SP strip SM. Kemudian kurva nomor 3 di 10,03, di 30,1,2, di 61,8, CU 1,6, CC 2,7 adalah kelompok tanahnya adalah SW. Untuk grafik kedua ini juga sama kurang lebih, tapi klasifikasi kelompoknya karena sudah ada LL dan PI-nya, kita sudah evaluasi masuknya ke dalam untuk kurva 1 itu MH atau OH, jadi di daerah sini, di bagian sini. Karena ini LL-nya kan 95, ini berarti masuk lebih dari 50, berarti MH dan OH. Kemudian plastik indeksnya 39 berarti ada di atas ini. Jadi masih masuk di daerah subbagian ini, di kelompok tanah MH atau OH. Untuk kurva kedua, bila kita lihat hasil dari liquid limitnya 66, berarti lebih dari 50, MH atau OH. Plastik limitnya 27 di atas ini, berarti masuk sama ya, MH atau OH. Kemudian kurva ketiga, kurva yang ini kita coba lihat batas atributnya, liquid limit 53 masih di sebelah kanan dan PI nya 19,
berarti di sini kurang lebih titiknya 53 dan 19, berarti masih sama MH atau OH. Untuk grafik yang kedua, kurva 1, 2, dan 3. Untuk grafik 3, kurva 1 dan 2, ditemukan liquid limit adalah nomor 1, ini 23 di bagian sini ya, berarti 23, PI-nya adalah 10. Nanti kita masuk ke kelompok tanah SC. Begitu pula dengan kurva kedua, 23 dan 8. Jadi kurang lebih sama, jadi kelompok tanah dikelompokkan ke SC. Untuk grafik keempat, kurva 1, 2, 3. Di sini untuk kurva 1 dari data yang sudah ada, kita kelompokkan ke kurva SM, grafik kelompok tanah SM. Kurva 2 dengan data yang sudah ada kita masukkan ke kelompok tanah SM juga. Dengan kurva 3 kita kelompokkan ke SP, strip SC, strip SM. Kemudian kita masuk ke grafik kelima. Grafik 5 di sini dengan data yang ada, dengan kurva yang ada 1 dan 2. Kita temukan D10, 30, 60, CU dan CC. Untuk kurva 1 itu masuk ke kelompok tanah GW, kurva 2 masuk kelompok tanah GP. Grafik 6 dengan kurva 1, 2, 3. Jadi untuk kurva 1 liquid limitnya di 46, jadi di bagian kiri, PI-nya 16, berarti di kolom kedua di bagian atas, jadi kita masukkan ke CL. Kemudian kurva nomor 2, liquid limit di 30, berarti di samping kiri masih, tapi PI-nya di poin 3, berarti ML atau OL di bagian bawah sini. Karena liquid limit masih di bawah 50, yaitu 30. Nah, kurva 3 juga sama, karena masih di bawah 30, masih di bawah 50. Di sini poinnya 34 dan PI-nya poinnya di 3. Jadi sama untuk kurva 2 dan 3, ML atau OL. Seperti itu. Dan sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam.